FIFO seperti namanya first in first out yang artinya masuk pertama keluar pertama. Maka pada metode ini unit persediaan yang pertama kali masuk ke gudang perusahaan akan dijual pertama. Metode FIFO ini didasarkan pada asumsi bahwa aliran kos masuk persediaan harus dipertemukan dengan hasil penjualannya. Sebagai akibatnya, biaya per unit persediaan yang masuk terakhir dipakai sebagai dasar penentuan biaya barang yang masih dalam persediaan pada akhir periode persediaan. Nah, cara mudah melihat sistem ini itu tuh ada coba barangnya. Pertama itu telur, beras, dan makanan. Nah, untuk melihat ini sistem ini itu dilihat dari antrian konsumsi servis yang datang duluan maka akan dilayani. FIFO first in first out punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu yang pertama nilai persediaan disajikan secara relevan di laporan posisi keuangan. Yang kedua menghasilkan laba yang lebih besar. Nah, kekurangannya itu pajak yang harus dibayarkan perusahaan ke pemerintah menjadi lebih besar dan laba yang dihasilkan kurang akurat. 1, 2, 3. LIFO atau yang bisa disebut dengan last in first out artinya yang masuk terakhir keluar pertama. Metode ini mengasumsikan unit persediaan yang dibeli pertama akan dikeluarkan di akhir. Unit yang dijual pertama adalah unit persediaan yang terakhir masuk ke gudang. Jadi biasanya persediaan akhir barang dagangan akan dinilai dengan perolehan persediaan yang pertama atau awal masuk. Pada metode ini, harga barang terakhir dibebankan ke operasi
sebanyak 100 unit dengan harga Rp10.000. Rp10.000 ini diambil dari sini karena persediaan yang bersisa hanya ini. Ini kita ambil di sini. Totalnya yaitu Rp1.000.000. Karena sudah terjual 100, jadi di persediaannya itu tinggal tersisa 200 unit saja dengan harga jualnya yaitu Rp10.000. Totalnya sebanyak 2 juta. Lalu pada tanggal 21 September, PT Saburai melakukan pembelian sebanyak 400 unit dengan harga jual Rp11.000. Totalnya Rp4.400.000. Karena persediaan yang awal masih ada, jadi kita simpan dulu di sini. Ini diturunkan di sini. Lalu yang pembelian selanjutnya ini kita simpan di bawahnya. Jadi 400, harga jualnya 11.000, total harganya Rp4.400.000. Selanjutnya pada tanggal 18 November. Pada tanggal 18 November ini PT Saburai melakukan pembelian kembali sebanyak 100 unit dengan harga Rp12.000 per unitnya. Totalnya yaitu Rp1.200.000. Karena yang 200 unit belum terjual, jadi kita simpan kembali di sini. Dan 400 juga belum terjual, kita simpan kembali di sini. Dan kita tambah lagi dengan pembelian yang baru. Kita masukkan kembali juga di persediaan di sini. Jadi 100. Jadi ada 3 persediaan. Pertama 200, 400, dan 100. Selanjutnya pada tanggal 20 November. Pada tanggal 20 November, PT Saburai melakukan penjualan sebanyak 200 unit dengan harganya yaitu Rp10.000. Rp10.000 ini kita ambil dari sini. Dari yang awal, persediaan yang awal. Kita ke sini, terus 2 kali 10.000 sebanyak 2 juta. Karena yang awal sudah habis, jadi kita turunkan yang 400 dan 100 di sini. 400 dan 100. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember. Pada tanggal 10 Desember, PT Saburai melakukan penjualan sebanyak 200 unit dengan harga jualnya Rp11.000 dan total harganya Rp2.200.000. Rp11.000 dari yang ini. Kita ambil 400 dan Rp11.000 di sini. Lalu karena persediaan yang 400 sudah terjual sebanyak 200, jadi kita kurangi 200, simpan di sini 200 dengan harga jual per unitnya itu Rp11.000 dan total harganya sebesar Rp2.200.000. Dan yang bawahnya yang belum terjual ini 100.000 kita turunkan kembali di sini. Jadi dapat disimpulkan nilai persediaan akhir ini didapat dari sini 2.200.000 ditambah 1.200.000, hasilnya 3.400.000. Ini adalah nilai persediaan akhir PT Saburai. Yang kedua, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini didapat dari ini dijumlahkan dengan ini dijumlahkan. Hasilnya yaitu Rp7 juta. Nah, ini adalah jumlah dari harga pokok penjualan PT Saburai. Info. Bentar. Bentar dulu. Udah? Dah. Ayo. 1, 2, 3. Selanjutnya kita buat kartu persediaan dengan metode LIFO. Metode LIFO ini persediaan yang terakhir masuk itu akan dijual pertama. Yang pertama, pada tanggal 2 Januari, PT Saburai memiliki persediaan awal sebanyak 200 unit dengan harga jual per unitnya yaitu Rp9.000. Totalnya Rp1.800.000. Kemudian pada tanggal 10 Maret, PT Saburai melakukan pembelian sebanyak 300 unit
dengan total harga Rp1.000.000. Karena yang pembelian awal belum terjual, kita turunkan di sini. Dan 100 ini sudah habis, jadi nggak usah. Selanjutnya, pada tanggal 21 September, PT Saburai melakukan pembelian sebanyak 400 unit dengan harga jualnya yaitu Rp11.000 dan total harganya Rp4.400.000. Yang ini persediaan yang masih ada ini kita turunkan di sini 200 unit, harga jualnya Rp9.000 dan total harganya Rp1.800. Lalu pembelian yang baru kita simpan di sini 411.000 dan Rp1.400 total harganya. Lalu pada tanggal 18 November PT Saburai melakukan pembelian sebanyak 100 unit dengan harga jual Rp12.000 dan totalnya yaitu Rp1.200.000. Karena yang persediaan awal dan persediaan yang baru dijual, jadi dua-duanya ini kita simpan di sini, kita turunkan di sini, dan kita masukkan persediaan yang ketiga, yang 100.000 yang baru dibeli kita simpan di sini. Jadi ada 3 persediaan. Yang pertama yang 200.000 dengan harga Rp9.000, yang 400 unit dengan harga Rp11.000, dan yang 100 unit dengan harga Rp12.000. Nah, pada tanggal 20 November, PT Saburai melakukan penjualan, yaitu sebanyak 100 unit. 100 unit kita ambil dari sini dengan harga Rp12.000, yang terakhir persediaannya kita simpan di sini. Lalu jadi pada tanggal 20 November ini PT Saburai melakukan penjualan sebanyak 200 unit karena yang terakhir sisa 100, jadi kita tunggu 100 dengan harga Rp12.000. Lalu yang 100 unit lagi kita ambil yang dari kuantitas ini 400 dengan harga Rp11.000. Jadi kita ambil yang ini 100 unit. 100 unit dengan 100 unit jadi 200. Lalu yang pertama Rp12.000 dan yang kedua Rp11.000. Nah, sisanya yaitu yang pertama ini persediaan awal ini belum terjual, jadi kita turunkan kembali. Nah, yang 400 ini sudah terjual sebanyak 100 yang di sini. Jadi kita kurangi 100, sisanya tinggal 300 dengan harga jual Rp11.000, totalnya Rp3.300.000. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember, PT Saburai melakukan penjualan kembali sebanyak 200 unit. Nah, 200 unit ini diambil dari sini, dari 300, kuantitasnya yang 300 dan harga jualnya yang Rp11.000. Jadi kita simpan di sini Rp11.000 dan jadi total harganya itu sebesar Rp2.200.000. Nah, persediaan awal ini belum terjual juga, jadi kita turunkan lagi. Dan yang 300 ini, persediaan terakhir ini berkurang sebanyak 200 karena sudah ada penjualan. Jadi dikurangi 200, sisanya tinggal 100 dengan harga jualnya Rp11.000 dan total harganya Rp1.100. Jadi dengan metode LIFO ini Selanjutnya ada perhitungan menggunakan metode average. pada tanggal 2 Januari Terdapat persediaan awal sebanyak 200 unit dengan harga jual Rp9.000. Nah, ini tuh dikali 200 dikali Rp9.000 sama dengan Rp1.400. Pada tanggal 10 Maret ada pembelian sebanyak 300 unit dengan harga jual Rp10.000.
9.500.000. Nah, ini tinggal digoreng lagi kan masih stoknya nih. Jadi stoknya dipakai masih 200 nih. Berarti tinggal goreng aja dari sini 300 dipangkat 100, 200. Harga diturunin, ini dikali hasilnya 1.920.000. Karena mau 21 September beli pembelian nih, beli sebanyak 400 unit. 400 unit ini dikali harganya itu 11.000 sama dengan 4.400.000. Nah, nambah dong persediaannya, jadi 200 yang ini tadi ditambahin dengan 400, hasilnya 600. Nah, untuk nyari total harganya ini kayak tadi itu ditambah yang persediaan total harga ini sampai total harga ini, hasilnya 6.320.000. Untuk nyari harga jualnya lagi caranya sama kayak tadi, itu 6.320.000 ini dibagi sama 600, hasilnya 10.530. Jadi ketemu nih harga jualnya segini ya. Nah, akhirnya ada pembelian lagi itu pada tanggal 18 November sebanyak 100 dan harga 12.000. Total harganya tinggal dikali aja, jadi 7.200.000. Persediaan nambah lagi nih, jadi tinggal nambah aja 600 ditambah 100 jadi 700. Harganya itu dapat dari kayak tadi nih. Ini yang total ini ditambah dengan total ini hasilnya kan 7.520.000. Nah, ini nanti dibagi dengan 700 ini, hasilnya 10.740. Kemudian pada tanggal 20 November terdapat penjualan 200 unit. Harganya itu 10.740, dapat dari sini. Kali ini masih ada 700 unit persediaannya. Ini tinggal di 200 dikali 10.740, 7.148. Sisa dong, kan 700 di sini 200 yang jualnya, jadi sisa persediaannya 500. Tinggal kali aja 500 dikali 10.740 sama dengan 5.370.000. Nah, pada tanggal 10 November ada penjualan lagi. Kan sisa stoknya masih 500 nih. Jadi kita pakai ini, kita kurangi 200 pakai harganya yang sama karena stoknya masih ada, dikali 10.740 sama dengan 7.148.000. Stoknya masih ada kan, karena di sini penjualan cuma 200, berarti stoknya masih ada 300.